Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila yang berperan dalam kepekaan sosial, kepedulian, dan cinta tanah air. Dari Pancasila poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan Pancasila poin terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Akmal dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Arsitektur kelas 24C. Sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar filosofi negara Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Nah, dalam konteks ini, Pancasila mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta menjamin kebebasan beribadah bagi semua warga negara. Sila ini juga mengajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan, serta memupuk rasa toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Ulang deh. Nah, dalam konteks ini, Pancasila mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, serta menjamin kebebasan beribadah bagi semua warga negara. Sila ini juga mengajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan serta memupuk rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, sedikit penjelasan. Nah, di Indonesia ini cukup banyak ya agama-agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, dan ada agama Buddha, dan banyak agama-agama dari nenek moyang yang saya lupa sebenarnya nama-namanya apa aja, tapi intinya banyak lah. Dengan penuh perbedaan ini, jadi kita diwajibkan untuk saling toleransi kepada seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi dalam sila pertama ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari nih. Dan caranya yang pertama itu bisa kita mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan toleransi antara umat beragama. Keempat, mengembangkan rasa kesadaran moral dan etika. Yang kelima, kita bisa meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Jadi sebenarnya yang beda di antara kita itu cuma agama ya. Sisanya kita cuma makhluk biasa, makhluk sosial. Kita itu manusia gitu. Kita nggak bisa kita hidup berdampingan ya. Yang beda cuma agamanya aja.
Jadi tetap toleransi, oke? Nah, dampak dan manfaat dari implementasi sila pertama Pancasila itu memiliki dampak positif yang signifikan. Dan yang pertama itu bisa meningkatkan kesadaran spiritual dan moral. Yang kedua bisa membangun kerukunan dan keharmonisan sosial. Yang ketiga bisa menghargai keberagaman dan perbedaan. Yang keempat, kita bisa meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir, kelima, itu bisa membuat Indonesia menjadi negara yang inklusif dan berkeadilan. Jadi kesimpulannya, sila pertama ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa ini, merupakan fondasi yang kuat bagi negara Republik Indonesia. Dengan menghayati dan mengamalkan sila ini, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berkebudayaan. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berperan penting dalam membangun kepekaan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kita diajak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Berikut adalah beberapa peran penting dalam sila kedua dalam konteks kepekaan sosial, kepedulian, dan cinta tanah air. Yang pertama, mendorong keadilan sosial. Sila kedua menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Masyarakat diajak untuk mendukung distribusi sumber daya yang merata dan kesempatan yang setara bagi semua orang. Yang kedua, membangun empati dan kedermawanan. Mengajarkan individu untuk peduli terhadap sesama dan menunjukkan empati. Mendorong tindakan kedermawanan baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, menghormati martabat manusia. Menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama tanpa memandang latar belakang. Yang keempat yaitu menolak diskriminasi. Mendorong individu untuk menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi semua orang. Yang kelima, penolakan terhadap kekerasan. Mengajarkan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai dan beradab. Menolak tindakan kekerasan yang merugikan sesama manusia. Yang keenam, pengembangan potensi individu. Mengakui pentingnya memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka. Mendukung pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Yang ketujuh, menciptakan masyarakat yang beradab. Sila kedua berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan, mendorong hubungan antar individu yang harmonis dan penuh kasih sayang, yang pada gilirannya memperkuat rasa cinta tanah air. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, tokoh kemerdekaan Indonesia yang juga Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, mengusulkan rumusan Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu 5 gagasan yang kemudian disebut dengan Pancasila atau 5 sila. Saya akan menjelaskan Pancasila berperan dalam kepekaan sosial, kepedulian, dan cinta tanah air pada sila ketiga. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sila tersebut mengandung nilai sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sila ketiga tersebut, terdapat butir pengamalan sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Maka tidak heran jika Indonesia kaya akan keberagaman budaya, suku, ras, etnik, bahasa, dan agama.
Semua perbedaan tersebut hanya dapat disatukan dengan adanya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan Sumpah Pemuda turut mendukung terciptanya persatuan tersebut. Sila keempat, Pancasila, berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa pemerintahan harus dilakukan secara bijaksana, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Banteng dipilih sebagai lambang karena hewan ini dikenal memiliki kekuatan besar dan suka hidup berkelompok. Ketika dalam kelompoknya, banteng akan saling tolong-menolong. Pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dilakukan sebagai berikut. Seperti, pertama, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menerima keputusan bersama. Yang kelima, memberi kepercayaan kepada orang lain. Yang keenam, menghormati dan menerima perbedaan atau keanekaragaman dalam masyarakat. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan kelompok. Yang kedelapan, berlapang dada menerima berbagai kritik. Yang kesembilan, bernalar kritis. Yang kesepuluh, menyadari semua mempunyai hak yang sama. Perkenalkan, nama saya Rifki Trioga. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Bangsa, jurusan arsitektur kelas 24C. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hak-haknya. Sila kelima Pancasila memiliki beberapa prinsip, antara lain prinsip utama: 1. Keadilan, menjamin bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya dan tidak ada diskriminasi. Kedua, kesetaraan, mengakui kesetaraan semua individu di depan mata hukum. Ketiga, kesejahteraan, menciptakan kondisi yang memungkinkan semua individu untuk hidup sejahtera. Implementasi dari sila kelima adalah, contohnya: 1. Menghormati hak asasi manusia. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Menciptakan kesempatan kerja dan pendidikan. 4. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. 5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai dari sila kelima adalah: 1. Empati dan peduli terhadap sesama. 2. Keadilan dan kesetaraan. 3. Tanggung jawab sosial. 4. Kemitraan dan kerjasama. 5. Penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dengan menerapkan sila kelima Pancasila, Indonesia bertujuan menciptakan masyarakat harmonis, adil, dan sejahtera tanpa memandang suku, ras, agama. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya untuk sila kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.